Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian dari program studi Teknologi Informasi dengan NIM 242120011. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penginstalan aplikasi Linux atau bisa disebut dengan sistem operasi Linux terhadap komputer saya sendiri. Nah, sebelum saya menjelaskan cara penginstalan sistem operasi Linux, saya akan menjelaskan tujuan dari penginstalan sistem operasi Linux tersebut. Nah, yang pertama, memahami struktur manajemen berkas dan hak akses. Nah, instalasi Linux ini bertujuan untuk mengenalkan pengguna pada struktur direktori yang berbeda total dari Windows, tidak mengenal drive C dan D. Semua direktori Linux berakar pada satu folder utama yang disebut dengan root. Nah, selain itu, proses instalisasi mengajarkan pentingnya konsep keamanan berbasis multi-user dan hak akses, atau bisa disebut dengan file permission, yang dimana pengguna biasa tidak dapat mengubah sistem tanpa otoritas administrator tertinggi yang disebut dengan super user. Yang kedua, untuk menguasai teknologi virtualisasi dan alokasi sumber daya. Nah, saat menginstal Linux di dalam VirtualBox, tujuannya untuk melatih kemampuan dalam merancang dan mengalokasikan sumber daya perangkat keras secara virtual. Nah, pengguna belajar bagaimana membagi kapasitas RAM, inti prosesor, dan ruang penyimpanan hard disk secara efisien agar sistem operasi utama atau bisa disebut dengan host dan sistem operasi virtual dapat berjalan harmonis tanpa mengalami kegagalan sistem atau bisa disebut dengan crash. Nah, tujuan yang ketiga ialah untuk menyediakan lingkungan pengembangan yang stabil bagi para programmer, praktisi, dan cyber security. Penginstalan Linux bertujuan untuk mendapatkan lingkungan kerja yang superior. Nah, Linux ini memiliki manajemen memori yang sangat efisien, dukungan terminal yang sangat kuat, serta kompatibilitas penuh terhadap bahasa pemrograman modern seperti Python, Java, C++, dan PHP, dan perkakas jaringan atau bisa disebut dengan networking tools. Yang keempat ialah alternatif legalitas dan efisiensi biaya. Nah, tujuan ini ialah untuk komersial dan operasional dari instalasi Linux yang bermigrasi dari software bajakan ke software legal. Nah, Linux Mint dan mayoritas aplikasinya dapat diunduh serta digunakan secara gratis tanpa perlu membayar lisensi, sehingga menekan biaya operasional baik untuk kebutuhan pribadi, laboratorium sekolah, maupun instansi perusahaan. Tujuan yang terakhir ialah mengoptimalkan perangkat keras. Nah, Linux ini memiliki sifat modular dan ringan. Menginstal Linux, terutama distro dengan desktop ringan seperti XPC atau Mate, seringkali bertujuan untuk menghidupkan kembali komputer atau laptop spesifikasi lama yang sudah tidak sanggup menjalankan sistem operasi Windows modern, sehingga perangkat tersebut digunakan kembali untuk produktivitas mendasar. Nah, manfaat dari penginstalan sistem operasi Linux ini adalah untuk meningkatkan keamanan tinggi. Nah, arsitektur ini dirancang dengan pemisahan akses yang ketat antara pengguna biasa dan super user. Hal ini membuat Linux sangat kebal terhadap serangan virus, malware, dan ransomware yang umumnya menargetkan sistem operasi populer lainnya. Nah, manfaat yang kedua ialah untuk ketersediaan aplikasi alternatif yang melimpah. Nah, setelah mengunduh Linux, pengguna langsung mendapatkan akses ke ribuan aplikasi siap pakai di repositori resmi secara gratis, mulai dari perkakas perkantoran, penyunting grafis, hingga pemutaran multimedia, yang semuanya bebas dari iklan AdWords. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dari software yang telah saya download. Nah, yang pertama kita akan membahas fungsi dari VirtualBox ini. Nah, yang mana
fungsi dari VirtualBox ini menyediakan perangkat keras virtual. Nah, sistem operasi Linux ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya komponen fisik seperti prosesor, RAM, hard disk, dan kartu grafis. Nah, VirtualBox inilah yang berfungsi untuk meminjamkan sebagian kapasitas dari komponen fisik komputer asli untuk menciptakan tiruannya secara digital. Nah, lanjut ke fungsi kedua, yaitu untuk sebagai media isolasi keamanan. Nah, VirtualBox ini berfungsi sebagai dinding pembatas yang mengisolasi Linux Mint dari sistem operasi utama komputer saya sendiri. Nah, lanjut ke fungsi ketiga, yaitu untuk memfasilitas proses booting file via ISO. Nah, pada komputer fisik, saya memerlukan flash disk atau DVD untuk menginstal Linux. Nah, VirtualBox inilah yang menyediakan fungsi virtual optional drive yang memungkinkan langsung untuk memasukkan file ISO Linux Mint yang sudah diunduh ke dalam mesin virtual. Nah, VirtualBox kemudian akan memperlakukan file ISO tersebut seperti kaset DVD instalaser yang sedang diputar. Nah, fungsi dari keempat dari VirtualBox ini untuk menyediakan jaringan virtual agar Linux di dalam virtual dapat mengakses internet. VirtualBox untuk menyediakan fungsi kartu jaringan virtual. Nah, melalui fitur seperti NAT atau bisa disebut dengan Network Address Translation atau Bridgegate Adapter. Nah, VirtualBox ini akan menyalurkan koneksi internet dari komputer asli ke dalam sistem Linux Mint, sehingga Linux tersebut bisa melakukan pembaruan sistem atau update dan berselancar di web. Nah, selanjutnya kita akan membuka VirtualBox ini. Oke, sabar. Oke, dimohon untuk tunggu, sabar, karena prosesnya agak lama. Saya akan mempost bentar. Nah, oke, karena telah berhasil memasuki software yang namanya VirtualBox, di sini saya sudah memasukkan bagian stroke file Linuxnya. Ini dia file Linuxnya, ini saya sudah memasukkannya tadi. Jadi kita langsung ke menu start aja untuk memasuki sistem operasi Linuxnya. Di sini saya akan jeda karena membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, setelah menunggu, kita akan melihat hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mengklik bagian daripada install Linux Mint. Oke, dikarenakan di sini juga membutuhkan waktu yang sangat lama, saya akan memberhentikannya sebentar ya. Sabar ya guys ya. Nah, seperti inilah tampilan selanjutnya. Nah, di sini kita bebas untuk memilih bahasa. Nah, dikarenakan saya orang Indonesia, saya akan memilih bahasa Indonesia ya. Lalu saya pencet lanjutkan. Di sini membutuhkan loading yang sangat lama. Jadi kita mohon bersabar. Nah, di sini kita tidak perlu mengubah apa-apa lagi, langsung pencet lanjutkan aja. Sabar, memang prosesnya sangat lama ya guys ya. Sabar guys. Di sini saya cut dulu lagi ya, dikarenakan prosesnya sangat lama.
tidak jadi. Kamu butuhkan setidaknya 16 hard kosong untuk menginstal Linux Mint. Waduh, sabar guys, sini ada error dikit. Jadi kita akan perbaikinya ya. Oke, di sini setelah saya coba-coba ternyata penyimpanannya kurang. Nah, di sini kita pencet checklist aja untuk memasang kode-kode dari multimedianya. Terus kita pencet lanjutkan. Nah, di sini kita menunggu untuk loading. Sabar. Nah, di sini karena loadingnya terlalu lama, saya akan skip video untuk kali ini, oke? Nah, karena proses loadingnya telah selesai, di sini kita pilih hapus diska dan pasang Linux aja, dikarenakan ini tidak akan berpengaruh pada hard disk kita, dikarenakan ini hanyalah sebuah virtual box. Oke, baru sekarang lanjut ke pasang sekarang. Nah, setelah pasang sekarang, kita memencet lanjutkan. Oke, bersabar sebentar. Oke, di sini kita akan memilih daerah Jakarta karena sini sudah otomatis, jadi kita lanjutkan aja lagi. Nah, di sini kita cuma memasukkan nama kita sendiri. Contohnya saya membuat nama saya Dimas Adrian. Baru sandinya bebas tergantung selera kita ya. 1104. Nah, selanjutnya kita akan menekan tombol lanjutkan. Oke, di sini kita akan melakukan penyalinan berkas dan ini akan memakan sedikit waktu, tidak sedikit tetapi banyak waktu, jadi kita akan men-skip sampai proses loadingnya selesai. Nah, karena proses yang sangat lama tadi telah selesai, pemasangan pada aplikasi Linux pemasangan pada sistem operasi Linux telah selesai. Terus kita membuat lanjut untuk pengecekan untuk menengok apakah pemasangan telah selesai atau belum. Nah, penginstalan pada sistem operasi Linux telah berhasil. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal yang telah dibuat pada project sebelumnya. Nah, dikarenakan penginstalan pada sistem operasi Linux telah berhasil, nah, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah dikasih oleh dosen pengampu, yaitu Pak Ade Linhar. Yang pertama soalnya yaitu, apa arti dari sebuah virtualisasi? Nah, secara teknis, virtualisasi adalah sebuah teknologi yang menciptakan representasi berbasis berpangkat lunak dari sumber daya fisik komputer. Nah, sumber daya inilah yang meliputi perangkat keras atau bisa disebut dengan hardware, baru alat penyimpanan data atau bisa disebut dengan stroke, baru memori bisa disebut dengan RAM, hingga ke jaringan atau biasanya kita sebut dengan network. Pertanyaan kedua, nah, mengapa sih VirtualBox digunakan dalam penginstalan operasi sistem Linux? Nah, ada 3 alasan mengapa
VirtualBox ini digunakan untuk menginstal sistem operasi Linux. Yang pertama, lingkungan uji coba yang aman atau bisa kita sebut dengan sandbox. Nah, VirtualBox ini memungkinkan pengguna menginstal Linux Mint tanpa harus menghapus, memformat, atau mengambil resiko merusak sistem operasi utama seperti Windows atau macOS. Yang kedua, efisiensi biaya dan perangkat. Nah, di sini kita tidak perlu membeli komputer baru hanya untuk mencoba Linux Mint. Satu komputer fisik bisa menjalankan Windows dan Linux secara bersamaan. Yang ketiga, karena ada fitur snapshot. Nah, VirtualBox ini memiliki fitur untuk menyimpan status sistem. Jika Anda melakukan kesalahan konfigurasi saat belajar Linux, Anda bisa mengembalikannya ke kondisi sebelumnya dengan satu klik. Nah, pertanyaan ketiga, apa sih sebenarnya kelebihan Linux Mint dibandingkan sistem operasi yang lain? Nah, Linux Mint ini juga mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, ringan dan efisien. Linux Mint ini membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang lebih rendah dibandingkan Windows modern. Ini sangat cocok untuk menghidupkan kembali komputer yang lama. Nah, yang kedua, Linux ini siap pakai dia. Jadi setelah instalisasi selesai, Linux Mint ini sudah dilengkapi dengan aplikasi produktivitas bawaan seperti LibreOffice, pemutaran media, dan browser, serta kode multimedia lengkap. Nah, selanjutnya Linux ini mempunyai kelebihan dari yang paling banyak diminati oleh masyarakat sekitar, yaitu gratis dan open source. Nah, di sini tidak ada biaya lisensi, bebas dari aktivitas bajakan, dan minim dari ancaman virus atau malware yang bisa menyerang OS populer lainnya. Nah, soal keempat yaitu apa sih perbedaan instalisasi pada virtual machine dan dual boot? Nah, kita bisa ambil contoh seperti eksekusi OS, resiko data, performa, dan kemudahan. Nah, yang pertama kita akan mengambil eksekusi OS pada virtual machine. Nah, pada virtual machine ini menjalankan OS tamu atau bisa disebut dengan Linux di atas OS utama. Yang mana OS utama ini bisa kita sebut dengan Windows secara bersamaan. Nah, resiko data pada virtual machine ini sangat aman. Jika OS virtual rusak, data di OS utama tetap aman. Nah, performa pada virtual machine ini terbatas. OS virtual harus berbagi RAM dan CPU dengan OS utama. Dan kemudahan yang ada pada virtual machine ini sangat mudah dipasang dan dihapus kapan saja yang kita mau. Nah, sedangkan pada dual boot, eksekusi OS menjalankan salah satu OS saja secara bergantian saat komputer dinyalakan atau bisa disebut dengan booting. Nah, apa sih resiko yang bisa dihadapi oleh dual boot ini? Nah, di dual boot ini cukup berisiko. Salah mempartisi hard disk bisa menghapus data OS utama. Nah, bagaimana sih performa yang ada pada dual boot ini? Nah, pada dual boot ini performanya itu sangat maksimal. OS berjalan langsung di atas hardware fisik tanpa perantara. Nah, apa sih kemudahan yang dapat kita ambil dari dual boot ini? Nah, kemudahannya hanya memerlukan pengaturan BIOS atau UEFI dan partisi hard disk yang rumit. Nah, soal yang kelima yaitu sebutkan kendala yang ditemukan selama proses instalisasi dan cara mengatasinya. Kendalanya yang pertama, VirtualBox ini tidak menjalankan Linux Mint atau pilihan sistem operasi 64 bit tidak muncul. Nah, solusinya pengguna harus masuk ke menu BIOS atau UEFI komputer untuk menyalakan PC. Nah, soal kelima atau soal yang terakhir ialah apa sih kendala umum dalam instalasi dan solusinya? Nah, biasanya kendala umumnya yang pertama itu error. Biasanya error itu terjadi dikarenakan VirtualBox tidak bisa menjalankan Linux Mint atau pilihan sistem operasi 64 bit tidak muncul. Nah, solusinya cukup gampang. Pengguna harus masuk ke mode BIOS komputer saat menyalakan komputer.
Nah, biasanya itu cuma menekan tombol F2, F12 atau Del. Lalu cari menu Advanced dan Configuration dan ubah status Intel, Virtualization dan teknologi atau CVE mode menjadi Enable. Nah, kendala kedua sering kita dengar seperti sistem Linux ini menjadi lambat. Nah, ini dikarenakan animasi patah-patah dan respons sistem sangat lambat dalam VirtualBox. Nah, solusi ini juga cukup gampang. Tadi saya juga mengalaminya. Saya cuma mematikan VM-nya, baru membuka setting pada VirtualBox, lalu menaikkan alokasi RAM minimalnya ke 4 GB lah, dan jumlah core CPU minimal 2 core, dengan catatan tidak melewati batas hijau pada indikator VirtualBox. Jangan lupa aktifkan 3D acceleration pada menu display. Nah, yang ketiga itu layar Linux Mint itu terlihat kecil atau tidak bisa full screen. Biasanya resolusi layar di dalam VirtualBox ini terkunci di ukuran kecil dan tidak mengikuti ukuran monitor asli. Nah, solusinya juga cukup gampang. Setelah memasuki ke desktop Linux Mint, klik menu device pada jendela VirtualBox. Lalu pilih Insert GUAS Edition CD Image. Lalu jalankan file instalasi tersebut dalam Linux Mint, lalu restart virtual machine Anda. Nah, berdasarkan seluruh pembahasan materi dan rangkaian praktikum yang telah saya paparkan pada video-video sebelumnya mengenai instalasi Linux Mint menggunakan Oracle VM VirtualBox, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari bidang akademis. Yang pertama, virtualisasi terbukti menjadi solusi teknologi yang sangat efisien dalam dunia teknologi informasi. Nah, pada teknologi ini, kita berhasil memisahkan ketergantungan antara perangkat lunak dan perangkat keras fisik melalui lapisan hypervisor. Dengan memanfaatkan virtualisasi, proses pembelajaran, pengujian sistem, dan simulasi jaringan dapat dilakukan secara simultan di atas satu perangkat keras tunggal tanpa memerlukan investasi infrastruktur tambahan. Nah, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan sebagai penggunaan Oracle VM atau VirtualBox dalam proses instalasi Linux Mint memberikan lingkungan yang aman atau bisa disebut dengan sandbox bagi pengguna, khususnya pemula. Perangkat lunak ini meminimalisasikan risiko kerusakan data pada sistem operasi utama atau bisa disebut dengan host. Nah, serta menyediakan fitur-fitur fungsional seperti snapshot dan GUAS Edition yang mendukung fleksibilitas serta kenyamanan selama proses eksplorasi sistem operasi yang baru. Yang selanjutnya ialah Linux Mint ini merupakan salah satu distribusi Linux terbaik untuk kebutuhan edukasi dan produktivitas harian. Kombinasi antar muka yang intuitif atau bisa disebut dengan desktop cinnamon. Nah, kebutuhan spesifikasi perangkat keras yang rendah serta kelengkapan paket aplikasi bawaan out of the box menjadi sistem operasi ini sebagai pilihan paling ideal bagi pengguna yang ingin berimigrasi dari sistem operasi proprietary seperti Windows ke ekosistem open source. Yang selanjutnya ialah metode virtual machine menawarkan tingkat keamanan dan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dibanding metode dual boot untuk konteks pembelajaran dan eksperimen. Meskipun metode dual boot unggul dalam hal optimalisasi performa perangkat keras secara langsung atau risiko teknis yang tinggi seperti kegagalan, partisipasi atau kerusakan, bootloader menjadikannya kurang direkomendasikan bagi pengguna yang berada dalam tahap awal pembelajaran administrasi sistem. Nah, yang kelima ini, dia bisa memecahkan masalah seperti kendala-kendala teknis yang sering ditemui selama proses instalasi, seperti belum aktifnya fitur virtualisasi di level BIOS, keterbatasan alokasi sumber daya, atau bisa disebut dengan RAM atau CPU, hingga masalah resolusi layar bukanlah sebuah kegagalan sistem, melainkan bagian dari proses pemahaman arsitektur komputer. Nah, kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi kendala tersebut merupakan
kompetensi dasar yang krusial bagi seorang teknisi jaringan maupun administrator sistem. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.